semua adik-adik. Di sini kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi adik-adik di sini Miss absen dulu ya. Gary, Siti, Reska, semua hadir ya. Baik, semua sudah duduk di tempatnya masing-masing. Jadi kita akan memulai pembelajaran kita. Dari minggu lalu kita sudah mempelajari tentang makanan sehat dan bergizi. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai ekosistem. Ekosistem. Nah, jadi topik kita pada hari ini mengenai ekosistem dan komponen-komponen ekosistem. Nah, jadi di sini sebelum kita memulai pembelajaran kita, tujuan pembelajaran kita yaitu. Nah, tadi di sini kan adik-adik, materi pembelajaran kita mengenai ekosistem, kita harus mengetahui pengertian ekosistem, jenis ekosistem, dan komponen penyusun ekosistem. Nah, oleh karena itu, terlebih dahulu kita pahami tujuan pembelajaran kita. Nah, di sini Miss akan memberitahu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu siswa mampu mengetahui pengertian ekosistem. Yang kedua, siswa mampu mengetahui jenis ekosistem. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui komponen penyusun ekosistem. Nah, itulah dia tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi materi kita pada hari ini mengenai ekosistem. Apa sih arti ekosistem itu? Nah, bisa kita baca, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi banyak sekali ekosistem yang kita dapati di belahan dunia ini. Jadi siapa yang tahu apa saja ekosistem itu terbagi berapa? Ya, terbagi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, jadi ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, jadi ekosistem itu terbagi dua tadinya kan? Jadi di sini kita itu ekosistem itu terdapat di semua belahan bumi. Jadi contohnya itu ekosistem di laut, di hutan, di padang rumput, dan banyak lagi ekosistem di dunia ini. Jadi ekosistem tersusun dari individu, populasi dan komunitas. Nah, itu dia tentang komponen ekosistem. Jadi apa saja sih komponen ekosistem itu? Jadi yang pertama yaitu terdiri dari biotik. Biotik ini apa sih contohnya? Biotik ini segala jenis makhluk hidup di ekosistem ini. Jadi contohnya itu seperti makhluk hidup hewan, tumbuhan, dan banyak lagi. Yang kedua itu abiotik. Abiotik ini makhluk tidak hidup seperti udara, tanah. Jadi banyak lagi seperti itu dia. Itulah dia contoh-contoh dari komponen ekosistem yang ada, yaitu contohnya dari biotik dan abiotik. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh komponen biotik. Nah, ini dia rantai pada hewan dan tumbuhan. Nah, inilah dia termasuk ke dalam komponen biotik, yaitu makhluk hidup. Ada di sini burung, belalang, padi, tikus, ular, dan elang. Itu termasuk kepada komponen biotik. Nah, di sini orang itu saling berekosistem, saling berkaitan ya antara si belalang, burung, elang, ular, dan tikus, dan juga padi. Nah, yang kedua ada contoh biotik. Biotik tadi kan benda yang mati seperti itu dia, seperti udara, pantai, laut, sinar matahari. Ini dia yang termasuk ke dalam abiotik. Nah, adik-adik sekalian,
siapa yang tahu komponen-komponen apa saja sih yang terdapat di dalam ekosistem? Jadi komponen penyusun ekosistem yang pertama yaitu komponen biotik, yaitu semua makhluk hidup yang terdapat dalam sebuah ekosistem. Contohnya tumbuhan, hewan, mikroskopik, serta bakteri. Nah, itulah dia komponen biotik. Komponen ini nantinya akan membentuk sebuah rantai makanan yang akan menjadi kestabilan sebuah ekosistem. Nah, jadi adik-adik sudah mengerti kan apa itu komponen biotik. Nah, komponen biotik ini dalam sebuah ekosistem dapat dibedakan menjadi beberapa macam tergantung dari cara mendapatkan makanan dan tingkat trofiknya. Nah, jadi di sini adik-adik kita bisa membedakan komponen biotik. Jadi jenis komponen biotik kita hubungkan berdasarkan cara memperoleh makanan. Jadi jenis komponen biotik ini kita bisa lihat berdasarkan cara memperoleh makanan. Yang pertama yaitu sebagai produsen, yaitu organisme yang dapat menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Contohnya tumbuhan hijau seperti gambar yang tertera di samping. Nah, seperti rumput, padi, dan juga tumbuhan hijau lainnya. Nah, itulah dia yang termasuk ke dalam produsen. Nah, jadi adik-adik, produsen ini termasuk ke dalam tumbuh-tumbuhan hijau seperti itu dia. Nah, yang kedua ada konsumen, yaitu organisme yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri sehingga harus memakan makhluk hidup lain atau bergantung pada organisme lain. Nah, seperti kita lihat pada contoh yang Ibu berikan tadi, ada di samping gambar kambing. Nah, dan manusia. Nah, di sini kambing dan manusia disebut sebagai konsumen karena tidak dapat bergantung pada organisme lain. Nah, karena mereka harus membutuhkan organisme lain supaya menghasilkan makanan karena mereka tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Nah, yang ketiga ada dekompresor. Nah, di sini dekompresor ini sebagai pengurai. Nah, mikroorganisme yang menguraikan bangkai makhluk hidup atau hasil pembuangan sisa pencernaan seperti bakteri, jamur. Nah, itulah dia. Jadi sudah tahu kan adik-adik membedakan produsen, konsumen, dan dekompresor. Nah, itulah dia perbedaannya. Nah, jadi adik-adik setelah kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu, sekarang kalian coba diskusikan bersama teman kelompok kalian mengenai ekosistem dan komponen-komponen pada ekosistem. Nah, jadi coba kalian kerjakan bersama teman kelompok kalian. Nanti akan dipresentasikan ke depan kelas bersama teman kelompoknya. Nah, jadi sudah selesai semua. Bagus. Kita akan membacakan hasil dari teman kalian. Nah, jadi di sini kalian sudah menuliskan apa-apa saja komponen-komponen pada ekosistem. Nah, di sini ada hewan, ada tumbuhan, ada udara, ada tanah, ada air. Nah, bagus semua. Jadi, kesimpulan kita pada hari ini bahwasanya ekosistem itu baik abiotik maupun biotik sangat berhubungan timbal balik antara satu sama lainnya. Nah, jadi itu sangat berhubungan di dalam kehidupan kita juga seperti itu. Nah, di sini juga dapat kita simpulkan ya adik-adik. Kesimpulannya itu adanya hubungan timbal balik di antara komponen-komponen dalam ekosistem dapat membuat kehidupan bisa berjalan dengan seharusnya. Begitu juga jika ada gangguan-gangguan, maka kehidupan juga akan terganggu. Nah, itulah kesimpulan mengenai ekosistem yang hubungannya timbal balik. Dan meskipun komponen biotik dan komponen abiotik berbeda, tetapi mereka saling berhubungan seperti pada rantai hewan tadi. Nah, mereka saling berhubungan satu sama lain. Contohnya kan antara air
Nah, air kan tadi abiotik yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu biotik, jadi mereka saling berhubungan supaya dapat berproses di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi adik-adik, sampai sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini berguna untuk kita ke depannya. Nah, jadi adik-adik jangan lupa mempelajari kembali pelajaran kita pada hari ini. Nah, sampai sekian. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sampai sekian. Sampai jumpa minggu depan.